Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM, CFRM, CPOD, saya akan mempresentasikan tentang dampak perusahaan multinasional terhadap ekonomi global dan teori keunggulan komparatif. Berikut adalah materi-materi penting dalam manajemen keuangan internasional yang akan kita bahas. Yang pertama ada peran MNC. Peran manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Kedua ada mata uang ASEAN yang mencakup analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Kemudian ada neraca pembayaran, yaitu dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Kemudian ada kontribusi MNC, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian ada kurs mengambang, yaitu konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia, dan ada metode translasi, yaitu penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Kita akan menganalisa bagaimana MNC mendobrak teori keunggulan komparatif. MNC dan keunggulan komparatif, sebuah paradigma baru. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa negara harus fokus pada produksi barang dengan biaya terendah. Namun, multinasional companies, yaitu MNC, telah mendobrak doktrin ini. Ada teori tradisional yang menyatakan negara mengoptimalkan sumber daya terbatas dengan memproduksi barang yang paling efisien, meningkatkan kesejahteraan melalui perdagangan internasional. MNC tidak hanya mengendalikan keunggulan komparatif negara asal, mereka memanfaatkan skala ekonomi, inovasi teknologi, dan kemampuan manajerial global untuk produksi yang lebih efisien dan murah. Strategi MNC yaitu MNC seperti Apple, Samsung, atau Toyota mendistribusikan proses produksi di berbagai negara. Memilih lokasi berdasarkan biaya produksi, akses pasar, atau ketersediaan teknologi. Contohnya, Apple memproduksi komponen ponsel di Tiongkok dan Vietnam, meskipun negara-negara ini tidak memiliki keunggulan komparatif teknologi tinggi seperti AS. MNC menggabungkan pengelolaan global untuk mengurangi biaya dan memperluas pasar. MNC mampu memproduksi barang di negara yang bahkan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan secara efisien. Ekspansi bisnis global, yaitu strategi dan tantangannya. Proses ekspansi bisnis ke pancanegara adalah perjalanan kompleks yang membutuhkan strategi cermat untuk menghadapi tantangan pasar internasional. 1. Eksplorasi pasar. Riset pasar mendalam untuk memahami permintaan, preferensi konsumen, serta risiko politik dan ekonomi. Mengidentifikasi potensi pasar, tantangan regulasi, budaya, dan persaingan lokal. Contohnya perusahaan teknologi riset adopsi teknologi baru di negara target. Kedua, pemilihan strategi masuk. Memilih strategi yang tepat. Ekspor dengan risiko rendah, lisensi atau franchising, ekspansi cepat, biaya rendah, investasi langsung asing atau FDI, kontrol lebih besar, atau aliansi strategis, mengurangi risiko, memanfaatkan pengetahuan lokal. 3. Penerapan strategi. Adaptasi produk dan pemasaran sesuai preferensi lokal.
penyusunan rencana pemasaran lokal, serta manajemen hubungan dan pemerintahan dan regulator untuk kepatuhan regulasi. Manajemen risikonya yaitu menghadapi risiko perubahan kebijakan, ketegangan politik, dan ketidakstabilan ekonomi. Perusahaan harus memiliki strategi untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar dan perubahan regulasi. Perusahaan global mengembangkan bisnisnya ke luar negeri melalui berbagai strategi. Sistem mata uang mengambang terkendali. Fluktuasi tinggi. Pada sistem mata uang mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan pasar. Namun pemerintah atau bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mencegah fluktuasi berlebihan. Pertanyaannya, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi dalam sistem ini? Ya, kurs bisa berfluktuasi tinggi meskipun ada intervensi. Fluktuasi tinggi terjadi jika negara menghadapi masalah ekonomi signifikan seperti inflasi tinggi, defisit neraca pembayaran, atau ketegangan politik yang mempengaruhi pasar keuangan. Penyebab fluktuasi yaitu ketidakstabilan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, dan ketegangan geopolitik. Contoh kasusnya yaitu negara seperti Argentina dan Indonesia pernah mengalami krisis mata uang yang menyebabkan fluktuasi tinggi, meskipun bank sentral berupaya menstabilkan nilai tukar melalui intervensi. Kesimpulannya, sistem mata uang mengambang terkendali memungkinkan fluktuasi tinggi, terutama jika negara menghadapi masalah, meskipun ada upaya intervensi oleh pemerintah atau bank sentral. Neraca pembayaran adalah laporan yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, dan transfer modal. Manajer keuangan. Stabilitas mata uang itu neraca pembayaran mempengaruhi nilai tukar mata uang. Surplus cenderung menguatkan, defisit cenderung melemahkan. Risiko ekonominya, defisit neraca pembayaran yang harus terus-menerus dapat mengindikasikan potensi krisis ekonomi atau masalah utang. Dari segi investor, keputusan investasi. Investor global menggunakan neraca pembayaran untuk menilai kesehatan ekonomi negara. Neraca sehat sama dengan tempat investasi aman. Fluktuasi mata uang. Aliran dana dalam neraca pembayaran berhubungan langsung dengan fluktuasi nilai tukar, mempengaruhi keuntungan investasi internasional. Kesimpulannya, manajer keuangan dan investor sangat bergantung pada neraca pembayaran untuk mengevaluasi risiko ekonomi. Ini memberikan gambaran jelas tentang kondisi ekonomi makro suatu negara. Kesimpulan utama manajemen keuangan internasional. Dari materi yang telah dibahas, berikut adalah poin-poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, MNC mendobrak keunggulan komparatif. MNC memanfaatkan skala ekonomi, inovasi teknologi, dan pengelolaan global, bukan hanya sumber daya lokasi untuk produksi efisiensi di berbagai negara. Ekspansi bisnis global kompleks. Melalui riset pasar, pemilihan strategi masuk atau ekspor, lisensi FDI, dan manajemen risiko. Perusahaan global beradaptasi dengan budaya dan regulasi internasional. Kemudian, fluktuasi kurs dalam sistem mengambang terkendali. Meskipun ada intervensi bank sentral, kondisi ekonomi tidak stabil. Inflasi, defisit, ketegangan politik dapat menyebabkan fluktuasi tinggi. Neraca pembayaran krusial. Penting bagi manajemen keuangan dan investor untuk menilai aliran dana. Stabilitas mata uang negara membantu pengambilan keputusan investasi dan mitigasi risiko.
Saran untuk mengelola dinamika keuangan global. Berdasarkan kesimpulan, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan. Bagi perusahaan multinasional atau MNC, perkuat strategi global, manfaatkan sumber daya dari berbagai negara untuk efisiensi dan daya asing. Kelola rantai pasokan yang fleksibel. Perhatikan stabilitas ekonomi di negara operasi karena fluktuasi dapat mempengaruhi keberhasilan. Bagi manajer keuangan, monitor neraca pembayaran secara berkala untuk menilai dampak pada nilai tukar dan stabilitas ekonomi. Lakukan hedging terhadap risiko fluktuasi nilai tukar untuk melindungi perusahaan dari perubahan tak terduga. Bagi investor, perhatikan neraca pembayaran negara dalam keputusan investasi, karena dapat mempengaruhi stabilitas mata uang dan keuntungan. Siap menghadapi fluktuasi mata uang di negara dengan sistem mengambang terkendali, dan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.